Untuk dapat menerapkan teori sekuritisasi dengan baik di dalam mengkaji isu-isu keamanan non-tradisional, kita dapat menerapkan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, untuk setiap isu yang kita bahas sebagai isu keamanan non-tradisional, kita perlu mengkaji tingkat kerawanan, tingkat kebahayaan dari setiap isu. Identifikasi dulu masalah yang terjadi. Kemudian kita perlu melakukan uji tingkat kerawanan. Uji tingkat kerawanan dapat kita lakukan dengan melihat sumber daya apa yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau suatu komunitas untuk mengatasi suatu persoalan. Semisal persoalannya adalah air bersih, maka sumber-sumber air bersih apa yang dimiliki oleh komunitas tersebut? Bentuk manajemen penyediaan air bersih seperti apa yang telah dimiliki oleh masyarakat tersebut? Kerawanan energi, sumber-sumber energi terbarukan dan non terbarukan, sumber energi alternatif apa yang dimiliki oleh suatu masyarakat, bagaimana tingkat baurannya, kemudian sejauh mana masyarakat tersebut mengakses energi dengan cara yang dapat terjangkau, harganya terjangkau, dan kemudian ketersediaan yang berkelanjutan, dan indikator-indikator lain yang dapat kita gunakan dalam isu-isu yang spesifik. Begitu pula misalnya Anda mengkaji isu-isu keamanan yang lebih koersif sifatnya, misalnya terorisme, maka kita bisa mengkaji sejauh mana serangan terorisme masih mungkin terjadi di dalam suatu masyarakat. Instrumen-instrumen apa yang ada di dalam suatu masyarakat untuk menangani terorisme, dan halangan, hambatan, atau kesempatan apa yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga upaya-upaya untuk merespons terorisme memiliki angka keberhasilan yang tinggi. Dengan kata lain, pada tahap pertama kita mengukur sejauh mana suatu isu keamanan non-tradisional merupakan faktor yang menciptakan destabilitas secara aktual maupun potensial di dalam masyarakat. Yang kedua yang kita usahakan untuk identifikasi adalah securitizing actors, yaitu aktor-aktor atau disebut juga aktor-aktor sekuritisasi. Siapa saja aktor sekuritisasi yang terlibat di dalam suatu masyarakat? Aktor sekuritisasi tidak harus pemerintah. Bahkan pemerintah semakin tidak hadir sebagai aktor sekuritisasi karena posisi kontroversial yang biasanya diemban oleh aktor sekuritisasi. Aktor sekuritisasi adalah aktor yang mengujarkan signifikansi atau justifikasi dari suatu tindakan keamanan. Aktor sekuritisasi mengujarkan signifikansi dari isu keamanan. Dia menyampaikan kepada publik mengapa isu tertentu harus dihadapi sebagai isu keamanan, dengan dalam artian isu tersebut merupakan suatu kegentingan, kedaruratan yang memaksa dibentuknya respons dalam bentuk baru, dalam manifestasi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sehingga itulah yang kita sebut dengan kebijakan keamanan atau suatu kebijakan yang memperlakukan suatu isu sebagai kedaruratan keamanan. Maka pada tahap ini kita terlebih dahulu melihat aktor yang berperan mengadvokasikan kebijakan keamanan baru. Ada pula aktor-aktor lain yang kita bisa sebut sebagai aktor desekuritisasi, yaitu aktor-aktor yang tidak setuju
bahwa suatu isu diperlakukan sebagai isu security atau isu keamanan. Aktor-aktor ini menganggap bahwa instrumen-instrumen kebijakan yang ada selama ini sudah cukup untuk merespons isu yang ada. Yang ketiga, langkah yang kita lakukan adalah mengidentifikasi reference object. Reference object adalah aktor-aktor atau entitas yang kita pertanyakan keselamatannya. Dengan kata lain, reference object adalah jawaban untuk pertanyaan keamanan untuk siapa, kelompok masyarakat mana yang kita prioritaskan, atau apa yang kita prioritaskan sebagai benda atau entitas yang keamanannya harus kita jawab, harus kita sediakan. Apakah identitas nasional, apakah sumber daya nasional, apakah ekonomi, apakah stabilitas politik, apakah lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Saya berikan satu contoh, suatu isu yang mengangkat reference object tertentu, yaitu isu illegal, unreported, unregulated fishing, atau kita sebut dengan singkat illegal fishing. Isu illegal fishing atau perikanan atau penangkapan ikan secara ilegal sempat mengemuka di era 2014-2015, ya. Kira-kira sampai akhir 2018 masih mengemuka isu tersebut. Dan isu di Indonesia, isu illegal fishing itu antara lain mengemuka karena tindakan-tindakan extraordinary measure atau tindakan-tindakan luar biasa yang ketika itu diambil oleh pemerintah Indonesia, diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti, dalam melakukan penangkapan dan penenggelaman terhadap kapal-kapal ikan ilegal. Salah satu hal yang dikemukakan atau diujarkan oleh pemerintah sebagai securitizing actor ketika itu adalah bagaimana aktivitas illegal fishing sangat menciderai ekonomi Indonesia, mengakibatkan kerugian miliaran dolar setiap tahunnya akibat pencurian ikan atau pengambilan ikan dan sumber daya hidup, biodiversity, marine biodiversity di Indonesia tanpa izin pemerintah Indonesia dan tidak dimonitor penangkapan dan penjualannya, dan ini mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Dapat kita katakan bahwa pada saat itu dalam ujaran tersebut reference object yang ada adalah ekonomi nasional. Kerugian negara atau kerugian ekonomi nasional merupakan isu yang diangkat berkaitan dengan illegal fishing. Isunya adalah illegal fishing, yang terciderai adalah ekonomi nasional, sehingga reference objeknya adalah keamanan ekonomi nasional. Dan ujaran ini cukup efektif karena pada saat itu muncul dukungan yang luas dan kuat terhadap kebijakan pemerintah yang cukup kontroversial, dalam hal ini penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan. Penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan tentu merupakan hal yang kontroversial, sebab hal itu dapat menimbulkan ketegangan diplomatik ketika kapal-kapal ikan itu adalah kapal-kapal ikan berbendera negara lain. Tapi karena kebijakan tersebut mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat, maka pada saat itu tetap dijalankan. Nah, tentu kita juga bisa menanyakan mengapa ekonomi nasional merupakan reference object yang diujarkan di situ. Ini tidak untuk mengatakan bahwa ekonomi nasional sebenarnya tidak terciderai.
bahwa ekonomi nasional tercederai akibat illegal fishing, kita mengalami kerugian miliar dolar, mungkin saja benar dan memang benar. Tetapi tidakkah illegal fishing mengakibatkan tercederainya aktor-aktor lain atau entitas-entitas lain? Sesungguhnya yang mengalami kerugian terbesar dalam aktivitas illegal fishing adalah manusia itu sendiri. Tapi lebih dari itu, aktivitas illegal fishing menimbulkan kerusakan, mungkin kerusakan jangka panjang pada biodiversity atau keragaman biologis lingkungan laut. Sehingga sebenarnya yang menjadi reference object yang paling hakiki adalah penghuni-penghuni laut, baik itu ikan, terumbu karang, maupun makhluk hidup lain yang ada di laut, yang menjaga laut tetap sehat dan menjalankan fungsi-fungsinya bagi melayani hidup manusia. Dalam hal ini menjaga lingkungan yang stabil, ekosistem yang stabil. Nah, ini sebagai suatu contoh bagaimana kita mengidentifikasi reference object dan mengkritisi pilihan reference object tersebut. Yang keempat adalah mengidentifikasi proses. Pada langkah ini, kita berusaha mengidentifikasi apakah secara aktual masalah tersebut sudah disuarakan dan disosialisasikan ke lapisan masyarakat luas oleh securitizing actor. Lagi-lagi tidak hanya pemerintah, bisa saja misalnya securitizing actor itu adalah tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, politisi, bahkan pemuka-pemuka agama yang biasanya suaranya memiliki suatu legitimasi di dalam masyarakat. Maka ketika dia berperan sebagai securitizing actor, maka perannya itu dapat dijalankan dengan efektif. Securitizing actor adalah aktor-aktor sosial yang memiliki modal sosial, memiliki suatu legitimasi ketika dia bersuara. Dan legitimasi ini bisa muncul dari banyak sumber yang diakui legitimasinya. Kekuatan politik satu hal, ya, biasanya yang memang paling pertama muncul sebagai securitizing actor adalah pemerintah, ya, karena pemerintah memiliki kekuatan politik. Tetapi juga bisa saja sumber daya akademik, ya, sebagai seseorang yang terpelajar dan diakui secara formal status dirinya sebagai warga yang terpelajar yang berwawasan. Kemudian juga karya-karya dari seseorang, atau bisa saja kekuatan ekonominya. Hal kelima yang kita perlu identifikasi adalah intervening variables. Faktor-faktor yang menjadi determinan menguat atau melemahnya proses sekuritisasi yang dilakukan. Kita perlu ingat terlebih dahulu bahwa proses sekuritisasi bukanlah proses yang terjadi dalam waktu yang singkat. Proses sekuritisasi bisa terjadi dalam waktu bertahun-tahun dan belum tentu berhasil. Bisa juga proses sekuritisasi tidak sepenuhnya dijalankan dan tetap muncul kebijakan-kebijakan yang bisa kita identifikasi sebagai extraordinary measure. Proses sekuritisasi sangat erat asosiasinya dengan masyarakat demokratik. Masyarakat otoritarian memiliki proses sekuritisasi juga, tetapi sangat terbatas. Salah satu bentuk keberhasilan atau prasyarat keberhasilan dari proses sekuritisasi adalah persetujuan dari audiens. Persetujuan dari audiens. Kita ingat lagi bahwa proses sekuritisasi dimulai ketika securitizing actor mengujarkan kedaruratan atau kegentingan yang memaksa dimobilisasinya sumber daya untuk
kebijakan atau respons yang segera dan radikal. Dalam hal ini tidak pernah ditempuh sebelumnya dan membutuhkan sumber daya yang besar. Dalam masyarakat demokratik, hal itu membutuhkan persetujuan dari parlemen, kemudian juga persetujuan dari masyarakat luas yang tercermin dalam opini publik, di media massa, atau outlet-outlet opini publik lainnya. Apakah hal itu bisa disabotase? Bisa saja. Di dalam masyarakat demokratik, opini publik, proses-proses di parlemen bisa mengalami sabotase dalam artian proses-proses tersebut tidak sepenuhnya dijalankan atau ada suara-suara ketidaksetujuan, disonansi yang tidak direspons atau justru dibungkam yang kemudian meloloskan suatu kebijakan keamanan. Ini bisa terjadi. Di sisi lain, di dalam suatu masyarakat demokratik juga ada habit atau tradisi yang terbangun, sehingga ada isu-isu keamanan tertentu yang tidak lagi membutuhkan proses sekuritisasi. Misalnya saja, isu keamanan yang direspons adalah pelanggaran perbatasan atau respons terhadap kehadiran kekuatan militer negara lain di perbatasan negara. Isu-isu seperti ini sudah tidak membutuhkan sekuritisasi lagi. Justru masyarakat mengharapkan pemerintah untuk melakukan tindakan segera tanpa membuat retorika-retorika terlebih dahulu, mengujarkan securitization speech dan lain sebagainya, tapi justru harus melakukan tindakan yang segera dan tegas dan proporsional, tidak justru mengakibatkan eskalasi, ya. Ketika tindakan yang diberikan oleh pemerintah kurang dari itu, justru menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat, mengapa tidak melakukan hal yang mencukupi. Sementara di dalam masyarakat yang otoritarian, proses sekuritisasi tetap terjadi, tetapi audiensnya lebih terbatas. Misalnya di kalangan pemimpin partai politik atau di kalangan pemerintah kabinet saja. Bagaimanapun proses sekuritisasi itu lebih erat asosiasinya dengan masyarakat yang demokratik. Nah, di dalam masyarakat demokratik ada banyak faktor, ada banyak aktor yang bisa menguatkan atau melemahkan proses sekuritisasi. Salah satu aktor yang paling penting dalam masyarakat demokratik yang bisa mempengaruhi proses sekuritisasi adalah media massa atau media. Media adalah outlet atau tempat keluarnya opini publik maupun opini dari aktor-aktor yang berpengaruh dalam masyarakat. Termasuk salah satunya securitizing actors, pemerintah maupun non-pemerintah. Media massa tidak hanya merupakan cerminan dari masyarakat. Media massa atau media diatur, dipimpin oleh Board of Editorials atau Dewan Redaksi. Dan Dewan Redaksi bukanlah aktor yang netral. Dewan Redaksi justru diharapkan memiliki posisi tertentu yang mendukung atau tidak mendukung, menentang bahkan isu-isu tertentu, kebijakan-kebijakan tertentu, perkembangan-perkembangan tertentu di dalam masyarakat di dunia maupun masyarakat domestik. Nah, dengan demikian, media adalah faktor yang determinan yang bisa menguatkan atau melemah proses sekuritisasi yang dilakukan. Dalam penelitian yang menerapkan sekuritisasi, sangat diharapkan peneliti menginklusi
suara-suara editorial yang bisa termaktub di dalam tajuk rencana dari media massa. Yang disitulah ada posisi-posisi media yang mendukung atau menguatkan proses sekuritisasi yang sedang terjadi. Kemudian yang keenam adalah evaluasi terhadap sejauh mana sekuritisasi telah terjadi. Sebagaimana tadi yang saya jelaskan, sekuritisasi terjadi ketika ada extraordinary measure atau suatu kebijakan yang di luar kebiasaan. Kebijakan di luar kebiasaan atau tindakan di luar biasa, yang radikal, yang tidak biasa, yang merupakan menandai suatu perubahan. Ini dapat kita identifikasi dengan sejumlah indikator, alokasi anggaran misalnya. Sekuritisasi yang berhasil akan menghasilkan suatu alokasi anggaran yang spesifik untuk merespons suatu isu. Pelibatan institusi militer. Militer di seluruh dunia pada dasarnya merupakan instrumen pertahanan. Ketika militer digunakan untuk isu-isu non-pertahanan, maka isu tersebut pada hakikatnya telah mengalami sekuritisasi. Ya, sehingga pelibatan militer merupakan indikator yang paling mudah dideteksi dan paling sahih dalam menentukan bahwa suatu isu telah mengalami sekuritisasi. Kemudian legislasi dan pelembagaan. Dikeluarkannya suatu undang-undang, diterbitkannya suatu undang-undang atau peraturan yang lain yang mungkin di bawah undang-undang. Atau yang lebih mudah lagi adalah diterbitkannya suatu undang-undang darurat. Misalnya di Indonesia itu bernama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Itu adalah suatu bentuk undang-undang darurat. Dan pelembagaan atau dibentuknya suatu lembaga, suatu kementerian atau lembaga baru di bawah pemerintahan khusus untuk menangani isu tersebut juga merupakan indikator sekuritisasi. Kemudian kita juga perlu melacak, karena ini adalah bagian dari analisis terhadap sejauh mana sekuritisasi itu telah terjadi. Kita perlu melacak argumen kontra sekuritisasi, yaitu argumen-argumen yang melihat bahwa proses sekuritisasi sebenarnya tidak diperlukan, bahwa instrumen-instrumen yang telah ada layak untuk tetap dipertahankan dan digunakan untuk merespons isu yang ada. Dan juga konsekuensi yang tidak diinginkan. Konsekuensi yang tidak diinginkan artinya aktor-aktor yang dirugikan karena kebijakan keamanan. Sehingga yang terakhir, yang ketujuh, adalah kita perlu menganalisis implikasi sekuritisasi pada keseluruhan penanganan isu yang kita bicarakan. Keseluruhan penanganan ancaman. Keseluruhan penyebaran ancaman. Apakah ancaman itu mengalami pelemahan? Apakah mengalami perluasan? Apakah mengalami transformasi? Apakah frekuensinya meningkat atau menurun? Ya, nah ini adalah hal-hal yang bisa kita bahas sebagai bagian dari sekuritisasi suatu isu. Sebagai suatu kesimpulan dari beragam kerangka berpikir keamanan non-tradisional yang disajikan dalam kuliah ini, untuk setiap isu yang Anda pelajari dalam keamanan non-tradisional dan pendekatan apapun yang Anda gunakan, perlu kiranya Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini sebagai suatu pembahasan di dalam studi Anda. Yang pertama adalah, apakah sudah terbangun konsensus di antara pemerintah, masyarakat sipil, dan juga aktor-aktor swasta atau private sector tentang karakteristik ancaman yang dihadapi? Apakah ada konsensus tentang isu yang disekuritisasi? Baik itu di kalangan pemerintah, LSM, pelaku-pelaku swasta, tentang sifat dari ancaman. Apakah memang sesuatu yang butuh tanggapan darurat atau respons darurat? Apakah sesuatu kegentingan yang memaksa? Masalah apa yang diprioritaskan oleh aktor
sekuritisasi yang berbeda, baik itu dari pemerintah maupun di luar pemerintah, ketika berusaha meyakinkan audiens, ketika mereka berbicara di ranah publik tentang ancaman eksistensial dari suatu subjek yang perlu diupayakan keamanannya. Lalu yang kedua, lakukanlah eksplorasi dalam studi Anda tentang siapa yang berkepentingan menjadikan suatu isu yang pada hakikatnya adalah isu non-militer sebagai ancaman keamanan nasional. Apakah negara aktor utama yang berperan dalam proses sekuritisasi? Lalu, motivasi apa yang mendorong suatu aktor sekuritisasi mengemukakan suatu isu sebagai ancaman keamanan nasional atau mendorong terjadinya sekuritisasi? Siapa? Apakah ada aktor-aktor tertentu yang termarginalkan, terpinggirkan, tercederai karena proses sekuritisasi ini? Baik pemerintah, civil society, epistemic community, bahkan institusi internasional seperti PBB atau organisasi-organisasi regional dapat berperan sebagai forum atau sebagai aktor sekuritisasi. Sehingga kita perlu melakukan eksplorasi di level-level yang berbeda untuk menjawab siapa saja aktor yang berperan dalam proses sekuritisasi. Lalu, tentang reference object, keamanan siapa yang diangkat dalam proses sekuritisasi tersebut? Apakah kontestasi terjadi di antara pihak-pihak yang bisa menjadi reference object, baik itu negara, individu, kelompok etnik, perempuan, komunitas, perusahaan multinasional atau komunitas internasional? Negara menggunakan security untuk mewakili keamanan nasional atau mewakili suatu pemikiran tentang keamanan nasional. Dengan kata lain, ketika negara berbicara sebagai securitizing actor, dia akan berbicara dalam konteks keamanan nasional. Akan berbeda dengan organisasi swadaya misalnya atau LSM yang menggunakan perspektif, biasanya akan menggunakan perspektif human security atau keamanan insani. Mereka mewakili masyarakat. Lalu ada lembaga-lembaga internasional, baik itu di level regional maupun global, yang akan berbicara pada konteks keamanan global atau keamanan regional. Sehingga subjek yang berbeda akan mengangkat isu sebagai isu security dengan frame yang berbeda. Tetapi frame yang berbeda ini bisa berkonvergensi pada suatu kesepakatan bahwa isu tersebut memang suatu ancaman keamanan pada level apapun. Sehingga walaupun mereka memiliki narasi yang berbeda, mereka bisa punya konvergensi kepentingan. Kita perlu melihat interaksi apa yang terjadi di antara aktor-aktor yang masing-masing bisa menjadi aktor sekuritisasi ini. Apakah terjadi kontestasi atau terjadi konvergensi di antara aktor-aktor ini? Lalu yang berikutnya, yang tidak kalah penting adalah siapa atau apakah yang diidentifikasi sebagai ancaman. Seberapa objektifkah narasi ancaman? Dalam literatur sekuritisasi, kita mengenal ada pernyataan whether the speech act creates the threat or whether the threat creates the speech act. Artinya, manakah ancaman, apakah ancaman itu objektif atau tidak? Sejauh mana dia merupakan fakta dan sejauh mana dia merupakan persepsi dari aktor sekuritisasi yang memproyeksikan persepsi tersebut kepada publik. Sejauh mana dia merupakan fakta dan sejauh mana dia merupakan narasi atau diskursus. Kita perlu mengajukan pertanyaan ini karena Speech Act atau ujaran sekuritisasi merupakan salah satu requirements atau syarat bagi berhasilnya proses sekuritisasi. Proses sekuritisasi yang gagal terjadi antara lain karena ujaran yang disampaikan kepada publik tidak bisa meyakinkan audiens.
Seorang aktor sekuritisasi harus menggunakan teknik-teknik tertentu atau teknik-teknik kewacanaan, teknik diskursif tertentu untuk membuat ujaran sekuritisasinya meyakinkan. Di masa lalu, kita bisa melihat misalnya ancaman terorisme di Indonesia diasosiasikan dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu seperti Komando Jihad di tahun 1970-an dan 80-an atau DITII di tahun 1960-an. Ini merupakan suatu teknik yang disebut dengan grafting. Teknik grafting adalah upaya untuk membuat linking, membuat hubungan antara ancaman baru yang sedang diujarkan oleh aktor sekuritisasi dengan ancaman di masa lalu yang pernah terjadi. Contoh lain adalah ketika Amerika Serikat membuat suatu framing bahwa serangan 9/11 merupakan Pearl Harbor yang kedua. Kita tahu bahwa Pearl Harbor berkaitan dengan serangan yang dilakukan oleh atau agresi militer yang dilakukan oleh Jepang terhadap pangkalan-pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor di Hawaii di tahun 1941. Dan itu kemudian memicu keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Pasifik dan juga perang di Eropa di masa Perang Dunia II. Tentu hal ini sangat berbeda dengan 9/11, tetapi bagaimana Amerika Serikat bisa menjustifikasi global war on terrorism yang berjalan selama lebih kurang 20 tahun setelah 9/11 adalah antara lain dengan melakukan linking atau grafting antara 9/11 dengan Pearl Harbor. Terakhir, kita melihat tingkat keberhasilan sekuritisasi. Alokasi sumber daya, apakah terjadi? Pelibatan militer, apakah terjadi? Legislasi dan institusionalisasi, apakah terjadi? Apakah sekuritisasi menyelesaikan ancaman? Berapa lama keberhasilan itu bisa dicapai? Dan apakah ada hasil yang tidak diinginkan? Baik, dengan demikian kita akhiri kuliah untuk kerangka pemikiran keamanan non-tradisional ini. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam kuliah ini.